Shalom, Shalom, selamat datang di rumah Tuhan. Puji Tuhan kita ada hari ini, kita ada di minggu bahkan di bulan baru. Berdiri kuat semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh melewati bulan Februari sekalipun memang ada pergumulan, masih ada tantangan, bahkan mungkin masih ada doa-doa yang kita perjuangkan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita boleh memasuki bulan baru, semuanya hanya karena berkat Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, bahkan datang memuliakan Tuhan. Beban pergumulan apapun bersama dengan Tuhan kita akan bisa melewati semuanya. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik lewat persekutuan kita di minggu di bulan baru ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur buat anugerah kebaikan Tuhan sudah menuntun, menjaga, memelihara kami di sepanjang bulan yang lewat bulan Februari sehingga di bulan yang baru, hari pertama di bulan Maret ini kami diizinkan oleh Tuhan memasuki. Kami tahu semua karena berkat Tuhan sehingga tidak kebetulan kami ada di minggu di bulan baru ini. Ada tujuan agenda besar dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Karena itu kami awali segala sesuatu di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami terbatas, tapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan bekerja tanpa batas di dalam setiap hati kami masing-masing. Karena itu Tuhan urapi kami, baik kami WL Singer, pemain musik, kolektan, penerima tamu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan firman memenuhi Bapak Pendeta Jess Lantang Tuhan, sehingga kami boleh rasakan hadirat Tuhan, pujian, penyembahan, doa, bahkan firman Tuhan. Sehingga ibadah di minggu pertama ini Tuhan ada janji, ada kemenangan. Bahkan kami akan menunggal menyatu dengan darah dan tubuh Kristus lewat sakramen perjamuan. Tuhan urapi, berkati, layak kami menunggal dengan tubuh Kristus. Sehingga itu juga menjadi peringatan bagi kami bahwa setiap dosa kami Engkau sudah ampuni dan kami memperoleh hidup yang kekal. Berkati, ambil alih ibadah kami ini Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar bukan rutinitas kami datang di rumah Tuhan, tapi kami rindu, haus, lapar akan Engkau, sehingga kami yang datang dengan beban pergumulan ada kelegaan, ada kelepasan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan ada kemenangan, ada ketenangan, ada damai. Karena dunia tidak bisa memberikan jaminan, tapi Engkau adalah jaminan yang pasti di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang berdosa diampuni, jalan yang tertutup terbuka lebar, karena ada Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah, pelayanan kami dari awal sampai akhir jadilah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, mengagungkan nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Mari terus sama-sama mendekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan hidup saya dan saudara. Dia segala-galanya dalam hidup ini. Banyak hal yang mengecewakan dalam hidup ini, tapi saya percaya Tuhan, Dialah sumber berkat yang tidak pernah gagal menepati janjinya buat saya dan saudara. Mari kita akan terus menyembah Tuhan bersama-sama saudara. Kau segalanya buat hidup kami. Kami tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kami. Kami datang menyembah Kau. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu indah bagi Tuhan. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari bersama-sama kita mau katakan, Kaulah segalanya.
angkat suara sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Nyanyi sama-sama saudara.
Sebab kami tahu pertolongan kami hanya datang darimu. Kau menguatkan kami yang lemah, sumber pengharapan kami Tuhan. Dan tak sekali-kali Kau mengecewakan kami yang datang dan berharap hanya kepadamu. Kau memberikan kekuatan yang baru, dan bukan roh ketakutan yang ada di dalam kami, tapi kami percaya pengharapan-pengharapan itu akan terus membaharui kami, untuk kami terus memandang Engkau sampai akhir hidup kami. Biarlah senantiasa ada pujian, ada syukur, ada penyembahan, ada nyanyian kemenangan. Haleluya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Ini kami umat-Mu, ini kami biji mata-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Allah. Everything I need, everything I need is in. Everything, everything I need. Oh, Christ is enough. Oh, you are worship. Oh, the wonderful one. Only you, Jesus. Oh, my Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. Let's everyone say. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, Jesus. Everything I need is in you. Everything. Come on, one more time. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Oh, everything. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. I have decided to follow Jesus. Come on. No turning back. Up to you. No turning back. We run to you. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Christ is enough for me. Let's sing, come on. Christ is enough. Oh, my Jesus, everything I need. Boleh kasih aja kita angkat tangan tinggi-tinggi selalu. Dan mari jemaat Tuhan, kita berkata sama Tuhan, Christ is enough. Christ. Oh.
pemulihan, kami terima kemenangan, kami terima janji Tuhan dalam hidup kami. Dan semua kita yang diberkati sama-sama berkata dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan lebih meriah sekali lagi saudara. Hidup kekristenan pasti penuh tantangan. Keluar dari tempat ini juga ada tantangan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Tapi maukah kita mengiring Yesus selama-lamanya dalam hidup kita? Bolehkah kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Boleh ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Sekali Yesus. Belum semua, boleh sekali lagi bagi yang saudara sekali lagi ya, 1, 2, 3. Wow, tepuk tangan lebih meriah sekali lagi. Sorakan, Mari ikut bertepuk tangan sama-sama saudara, come on. Yeah. Haleluya. Angkat pujian sama-sama. Let's everybody up. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuat. kuat dan penuh kemuliaan. Come on, satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Let's shout it out, come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sekali lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Kuat dan penuh keagungan. satu hati, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu. kerajaan-Mu kekal selamanya. Let's shout it out, come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Haleluya. tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Sama-sama yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Sama-sama yuk. Engkaulah Raja. Boleh tangan satu di atas tinggi-tinggi yuk. Nyatakan sama Tuhan, Dia satu-satunya membebaskan. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Mari bersorak-sorai, berikan tepuk tangan sekali lagi kalau. Bolehkah engkau melihat, memandang orang di sebelah kiri kanan saudara sebentar, kasih senyum saja saudara. Saya percaya waktu saudara melihat kiri kanan saudara, saudara juga melihat orang-orang yang juga ada banyak kegagalannya. Tapi percayalah, di dalam orang-orang yang ada di sebelah kiri kanan saudara, ada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Boleh bilang sama sebelahmu, engkau lebih dari pemenang bro.
Engkau diberi menang. Sister, kita adalah keluarga yang berkemenangan. Sebab Yesus ada di dalam saya dan saudara. Boleh katakan amin? Belum semua boleh katakan amin? Amin. Boleh tepuk tangan lebih meriah sekali lagi. Mari berkata dengan iman siang ini saudara. Come on. Victorious family. Alami kemenangan. Boleh ikut bertepuk tangan sama-sama yuk. Nyanyi dalam ucapan syukur. Here we go. Lebih dari pemenang dalam segala
yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan setiap hari dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Kita akan mendengarkan beberapa pesan dari gembala, bahkan dari wakil gembala yang menyatakan isi hati Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom Victorious People. Tema minggu ini adalah keluarga berkemenangan atas dosa. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga tanpa dosa loh. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga yang tanpa konflik, tanpa kelemahan. Tetapi keluarga berkemenangan adalah keluarga yang berani mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memilih jalan-jalan Tuhan. Yosua, di kitab Yosua 24 ayat 15, dia sedang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang menyembah Allah-Allah lain. Tuhan di situ mengajar kita melalui Yosua, karena Yosua berkata seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuat keputusan tegas untuk memilih tidak hidup di dalam dosa, tetapi memilih Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Ambillah keputusan untuk berjalan dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, dan buatlah keputusanmu selalu untuk memilih Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya di minggu ini, dan kita pasti berkemenangan atas dosa. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, mengangkat tangan kita, menopang doa, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan pada kita semua. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyataanmu, kasihmu, kebaikanmu Tuhan. Dengan kuasa otoritas Allah Bapa, saya melakukan berkat untuk anak-anak yang Tuhan titip pada kami semua. Diberkati mereka dengan gen Kristus, diberkati mereka karena Kristus, diberkati mereka dengan perbuatan yang berhasil dari Yusuf, diberkati mereka dengan iman Abraham, diberkati mereka dengan apapun yang mereka lakukan kerjakan dibuatnya berhasil, bahagia, beruntung. Dimanapun mereka melangkah Tuhan, sepasukan malaikatmu yang berkemah Tuhan. Hidup mereka kemuliaan lepas kemuliaan, kemenangan lepas kemenangan. Kiranya dinding api kemuliaan menggarinya Tuhan, menggari di segala macam pergaulan dunia Tuhan. Kuasamu, kemuliaanmu Tuhan, hikmat marifat Tuhan menyertai mereka, diberkati mereka dan kasih 10 lipat dari rata-rata Tuhan. Urapan sekali lagi kemuliaanmu, kasihmu Tuhan, dengan pertumbuhan jasmani rohani sempurna Tuhan. Ketika mereka melangkah Tuhan, mereka hidup mereka penuh dengan berkat dan hidup mereka menjadi berkat Tuhan. Kasih karuniamu, penyataanmu sempurna atas mereka. Berkati juga para guru sekolah minggu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu dengan urapan seluar dengan kuasa kemuliaanmu Tuhan. Ketika firman disampaikan, firman itu bertumbuh berakar di setiap hati yang subur, di tanah mereka Tuhan. Sehingga firman Tuhan bertumbuh berakar, berbuah lebat. Dan anak-anak ini tidak hanya membaca mendengar firman, tapi anak-anak ini menjadi pelaku-pelaku firman. Melalui hidupnya banyak jiwa diberkati, banyak jiwa selamatkan. Nah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darahmu, kayak dinding api menggarinya, dan perintahkan sepasang mereka sesuai berkemah di setiap langkahnya. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak-anak boleh kembali ke kelas mereka. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Kami sangat mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang sayang sama kami. Menerima kami apa adanya. Bahkan kau mau mati buat setiap kami. Siang hari ini di waktu yang singkat ini mari bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah mind changing process. Proses merubah cara kita berpikir. Karena ini adalah salah satu ibadah yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Oke, yuk kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-10. Itu judul perikopnya sikap daripada Rasul Paulus. Jadi begini saudara, kita nih kalau baca Alkitab, tolong lihat konteksnya. Jangan asal comot ayat, gunakan ayat untuk nyerang orang, untuk hakimin orang, lihat konteksnya. Karena ini Rasul Paulus bersikap setelah dia menulis tentang trilogi pelayanan. Dari 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 mencatat tentang pelayanan pembenaran, 2 Korintus 5 mencatat soal pelayanan pendamaian, dan 2 Korintus 8 dan 9 mengenai pelayanan kasih. Dan pasal yang ke-10 dia mulai bersikap, dan dia tulis ini semua, sikapnya atas tulisannya tentang trilogi pelayanan. Yuk kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tanpa kita sadari, setiap hari ternyata terjadi pertempuran hebat di dalam kepala kita. Tanpa kita sadari. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Tanpa kita sadari. Dan ternyata dari bahasa Yunani ada sebuah istilah yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah pertobatan. Bahasa Yunaninya metanoia. Metanoia bukan saingannya Immanuel. Tapi metanoia adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dan ini salah satu ibadah yang harus kita jalani di dalam keluarga kita. Karena banyak orang Kristen seringkali bertobat, ya, dan mereka tidak mengenal esensi daripada pertobatan tersebut. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua, percayalah, bertobat itu bukan rajin ke kebaktian, bukan. Bertobat itu bukan nangis-nangis waktu didoain, bukan. Bertobat itu bukan artinya kita rajin melayani Tuhan, bukan. Tapi arti kata pertobatan adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Makanya pertobatan harus setiap hari. Pertobatan bukan bicara soal senior atau junior. Orang Kristen suka gitu kan, saya Kristen dari tahun 80-an.
Saya bertobat dari tahun 90-an. Seakan-akan pertobatan adalah senior atau junior. Tidak. Pertobatan harus dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya pun masih bertobat setiap hari. Karena apa? Banyak hal di dalam pikiran kita yang harus dirubah. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah, Rasul Paulus, dia memberikan 3 tips buat kita semua. Bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Kita mulai ya. Tips yang pertama, ayat 3 dan ayat yang keempat. Memang kami masih hidup di dunia. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Saudara masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Masih ya? Saya suka ketemu orang Kristen soalnya, merasa nggak hidup di dunia soalnya. Saking rohnya, kakinya lupa mendarat. Di GBI FIFA nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Percayalah, sekristen apapun kita nyalain Netflix, drakor akan muncul di handphone kita. Sekristen apapun kita. Sekristen apapun kita masuk mobil, radio nyala, lagu Bon Jovi akan keluar di radio mobil kita. Bukan tiba-tiba jadi suara malaikat semua, tidak. Ya, karena apa? Kita masih hidup di dunia. Tapi Rasul Paulus menambahkan, yuk lihat. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng apapun di dalam kepala saudara dan saya. Mendengar dan melakukan. Saudara sadar nggak? Firman Tuhan udah catat, di hari-hari terakhir akan banyak orang undang guru-guru hanya untuk memuaskan telinga mereka. So hari ini banyak banget orang Kristen yang hobinya cuma mendengar, melakukan pilih-pilih. Di GBI FIFA nggak ada. Ya, kalau kita melakukan dan itu menguntungkan saya, I will do it. Kalau itu merugikan saya, I will not do it. Dalam kita melakukan firman, kita pilih-pilih. Tapi kalau mendengar, kita jago banget. Makanya hari ini tanpa kita sadari, gereja lagi diserang sama roh bioskop. Saudara tahu prinsip bioskop? Prinsip bioskop adalah filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Dan gereja lagi diserang sama gini-ginian. Banyak orang Kristen punya anggapan, punya kepercayaan bahwa lawatan Tuhan itu tergantung pembicaranya siapa. Enggak ada hubungannya. Saya mau ajak saudara-saudara, ajarin anak-anak saudara, jangan suka mengidolakan pembicara. Idolakan Tuhan Yesus saja, bukan pembicara. Oke? Dan ini yang terjadi, kalau pembicaranya ngetop penuh. Pembicaranya dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau dengerin. Dan saya mau yakinkan saudara bahwa lawatan Tuhan terjadi, nggak ada urusannya sama pembicara. Ada buktinya di Alkitab. Yesus datang di Nazaret, nggak terjadi apa-apa loh. Yesus yang datang. Karena apa? Penduduk Nazaret menolak dia. Menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan. Ini anaknya Ucup Mamaria dulu kan. Ini anaknya tetangga nih, udah gede aja, gondrong, brewokan. Kok khotbah-khotbahin kita? Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So, nothing happened di Nazaret. Tapi kalau saudara pernah baca sebuah cerita di Perjanjian Lama. Ada seorang pembicara datang di sebuah kota. Nggak naik pesawat, nggak naik mobil pribadi, nggak naik bluebird. Dia datang di kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya Yunus. Saudara bisa bayangin bau badan pembicara ini? Saudara bisa bayangin model rambutnya? Dan kalau saudara baca, khotbahnya melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya enggak banget, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Ternyata ini bukti, lawatan Tuhan terjadi ternyata bukan karena khotbah, bukan karena pembicara. Tapi lawatan Tuhan terjadi dikala ciptaan Tuhan mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Bukan karena pembicaranya. Nah, saya terima banyak feedback selama bertahun-tahun ini. Pak, saya bisa melakukan Pak. Tapi nggak bisa konsisten. Saya bisa Pak. Dan saya menemukan banyak orang Kristen melakukan firman Tuhan cuman karena emosional.
Karena mungkin kebaktiannya gimana, lagunya gimana mungkin yang dipilih. Jadi kita nangis-nangis, wah sampai rumah saya mau ampuni suami saya. Ternyata kita emosional, kita nggak pernah jadi konsisten. Ya, kita cuman bertahan minggu mas Senin aja kita ngampunin suami kita. Selasa kita lihat dia kelakuannya gini gitu, kita berubah lagi. Kita sulit konsisten dalam melakukan. Nah saya ini jadi bahan perenungan saya. Ternyata saya menemukan jawabannya kenapa orang Kristen sulit melakukan firman Tuhan dengan konsisten. Karena begini jawabannya, antara mendengar dan melakukan ada missing link. Ada yang miss yang kita nggak buat. Namanya adalah merenungkan firman Tuhan. Kita nggak buat ini. Makanya firman Tuhan kalau nggak direnungin, dia nggak jadi rema. Nggak mendarah daging. Makanya kita cuman emosional sesaat aja melakukannya. Terus kita nggak bisa konsisten. Saudara mesti tahu, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan otak yang sempurna. Amin saudara. Dan otak manusia itu terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan. Otak kiri isinya tuh yang berat-berat. Otak kiri, matematika, untung rugi, hafalan ayat-ayat Alkitab, aturan-aturan. Itu semua ada di otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan isinya yang super relax. Otak kanan, olahraga, dengerin musik, nonton konser, nyanyi, lihat lukisan, makan, minum, jatuh cinta. Itu otak kanan akan bekerja. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Enak banget nih sate babinya. Karena otak kanan lagi bekerja. Bayangkan, Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super duper kuat. Bangsa Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja ngitung. Makanya saudara sadar gak? Yesus paling sering pakai istilah makanan. Kalau berhadapan sama orang Yahudi. Orang Yahudi lagi bingung lihat Yesus. Siapa nih? Ngaku-ngaku Mesias. Yesus dengan santainya bilang, akulah roti hidup. Dengar roti, pindah ke kanan langsung. Otak kirinya tumpul. Yesus ini sangat F&B banget. Food and beverage. Ya, akulah air hidup. Tumpul langsung. Dan saudara mesti tahu metode pemuritan Yesus. Saudara pernah punya foto Yesus lagi depan papan tulis, 12 muridnya lagi duduk? Nggak punya. Yang kita punya Yesus lagi duduk di meja makan sama 12 muridnya. Dan ternyata inilah metode pemuritannya dia. Metode trainingnya dia nggak pernah di ruang kelas. Tapi di meja makan, di atas danau, di bawah pohon, dan seterusnya. Nah sebelum COVID, ada seorang dosen dari UI Depok. Dia menulis sebuah artikel di harian Kompas. Dia bilang, dia resah sama kondisi kelasnya. Dia menceritakan saya kalau delivery mata kuliah 1,5 jam, mahasiswa saya kelihatan boring. Dan kalau habis 1,5 jam saya bertanya, ada pertanyaan, biasanya nggak ada yang mau tanya. Kalaupun ada yang nanya, mereka nanyanya, Pak liburnya kapan Pak? Begitu. Ya. Nah dosen ini mulai inisiatif. Singkat cerita dia merubah tempat kuliah. Dari di ruang kelas pindah ke sebuah restoran di Citos. Dia pengumuman dulu, minggu depan kita kuliah nggak di sini ya guys. Kita pindah ke restoran di Citos, nggak usah bawa alat tulis, nggak usah bawa buku, bawa duit aja. Dan mahasiswanya seneng, pindah ke restoran di Citos, tiba-tiba kuliah yang tadinya 1,5 jam berubah jadi 5 jam. Mahasiswa yang tadinya mesti ditanya-tanya untuk memberikan pertanyaan, tiba-tiba tanya dengan sendirinya. Mereka jadi brainstorming. Dan yang paling amazing adalah waktu ujian, nilai mereka A+ semuanya. Dan dosen ini mengatakan di artikel tersebut, saya menggunakan metode Yahudi. Bukan, itu metodenya Yesus. Bukan Yahudi. Dan metodenya Yesus sampai hari ini masih relevan kan? Coba. Deal-deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Meja makan. Kalau muffin gak ada, kopi gak ada, itu kontrak adendum terus. Betul gak bro? Hah? Salah terus tuh kontrak. Salah nih, salah. Ganti. Tapi waktu muffin keluar,
ya Arabica coffee keluar, sate ayam keluar, otak kiri tumpul, tanda tangan, deal. Itu yang terjadi kan? Makanya saudara yang masih single, jangan pernah menyatakan cinta di atas busway. Dijamin ditolak. Ajak makan dong, ini masterclass loh ini. Ajak makan, udah 4 hap, otak kanan udah full bekerja, baru nyatakan, saya suka sama kamu. 100% pasti diterima. Karena otak perhitungannya lagi tumpul. Nah kenapa saya share ini? Karena begini, orang Kristen kebanyakan, kita cuman tahu dan hafal ayat di otak kiri. Otak kanan kita nggak pakai. Kita cuman tahu banyak bahasa asli, kita tahu latar belakang, itu semua terekam di otak kiri. Otak kanan kita nggak pakai. Nah otak kanan dipakai buat apa? Merenungkan firman Tuhan. Kita nggak pakai. Waktu kita nggak pakai otak kanan kita, siapa masuk? Iblis masuk. Dan iblis kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Tahu nggak bahan perenungannya iblis? Suami orang, bini orang, itu jadi bahan perenungan di kepala kita. Khawatir, pergumulan, semua itu yang kita renungin. Akhirnya yang terjadi adalah kita tahu banyak ayat, tapi kita sulit melakukan firman Tuhan. Karena kita jarang merenung. Makanya Daud ngerti ginian, dia buka kitab Mazmur dengan mencatat sebuah statement. Renungkanlah firman Tuhan seminggu sekali, begitu? Siang dan malam. Kepala kita akhirnya penuh, kiri dan kanan penuh sama firman Tuhan. Dan waktu kita merenung firman Tuhan, dan itu jadi rema dan mendarah daging. Waktu melakukan, jadi konsisten. Saya mengajak saudara-saudara di GBI Viva dan yang nonton dari manapun. Daripada saudara baca 10 pasal Alkitab setiap hari, tanpa direnungin, mendingan baca 1 ayat saja, tapi direnungin. Itu jauh lebih powerful. Daripada 10 pasal, baca banyak-banyak, tapi nggak dapat apa-apa. Mendingan 1 ayat, tapi direnungin baik-baik. Ingat ya, firman Tuhan itu buku transformasi, bukan buku informasi. Kalau cuman ditaruh di otak kiri, dia cuma jadi informasi. Tapi waktu direnungin, dia bisa transformasi isi kepala saudara. Dan semua kehidupan kita, dia bisa transformasi. Ya, nah ini salah satu cara kita merubah cara kita berpikir. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran, kalau kita baca dari bahasa aslinya, menawan segala pikiran dunia dan menaklukkannya kepada Kristus. Stop sampai di situ. Yang kedua namanya adalah disiplin, tips yang kedua. Sampai di level melakukan, ya, latih diri kita untuk disiplin melakukan firman Tuhan. Ini akan merubah cara kita berpikir kalau kita disiplin. Please remember this, sakit tuh ada 2. Sakit karena nyesel, sama sakit karena disiplin. Apa bedanya? Sakit karena nyesel adalah tipe orang yang mau seneng-seneng dahulu, susahnya belakangan. Tapi orang yang memilih sakit karena disiplin adalah tipe orang yang mau bersusah-susah dahulu, senengnya nanti. With all due respect, saya respect sama semua dokter gizi yang ada di Jakarta. Tapi dokter gizi kalau mau suntiknya canggih, obatnya pilnya canggih, tapi kalau pasiennya nggak pernah disiplin dalam pemikiran, bahwa Indomie 2 pakai telur di jam 12 malam itu bahaya, percuma. Mau disuntik kayak gimana, nanti suntiknya berhenti, pilnya berhenti, naik berat badannya 2 kali lipat. Karena kita nggak pernah disiplin. So disiplin, mengampuni, disiplin. Jangan cuman mau melakukan, ya saya udah melakukan, saya udah ampuni. Tapi disiplin, karena forgiveness is a process. Nggak happen overnight. Kita mesti jalanin itu proses dengan disiplin. Oke, ini akan membantu cara berpikir kita berubah. Yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-6.
Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tips yang ketiga namanya adalah taat. Saudara tahu artinya taat? Taat artinya adalah kita mengerjakan hal-hal yang kita nggak pengen buat. Coba saya mau tanya, ada yang hobi mengampuni di tempat ini? Ngelamar kerjaan, hobinya apa? Ngampunin orang lain. Ush, HRD-nya lihat Kristen banget nih orang. Hah? Ada yang hobi memberi? Gak ada. Kita melakukan karena taat. Dan please remember this. Ketaatan akan menggoncang surga. Yang punya anak pasti ngerti ginian. Anak saya yang nomor 2, dulu waktu dia masih sekolah, sulit banget disuruh belajar. Ya, karena dia otak kanan banget, otak kanannya yang kuat. Satu kali saya pulang ke rumah, saya lihat dia lagi belajar tiba-tiba. Nggak ada yang suruh. Karena tiap disuruh dia nggak pernah mau. Saya mengerti banget dia nggak suka sama pelajaran. Tapi malam hari itu dia belajar. Saya terenyuh loh hati saya. Dan waktu ujian nilainya ternyata bagus. Saya kasih reward buat dia. Saudara, kalau Bapak di dunia bisa seperti ini, apalagi Bapak di surga. Dia ngerti banget ngampunin tuh gak gampang. Tapi waktu kita memilih untuk taat, itu menggoncangkan hati dan pikirannya Tuhan. Wih, gak gampang loh itu. Gak gampang. Tapi kita memilih untuk taat. Dan saudara mesti tahu, ingat baik-baik. Peperangan rohani bukan di mulut, tapi di kepala. Kita mau taat sama siapa? Sama pikiran dunia atau sama pikiran Kristus? Saya dibesarkan dari keluarga yang ada apa dikit ditengking sama mama saya. Saya dulu kalau naik mobil sama papa mama, ada Metro Mini deketin mobilnya. Saudara masih tahu Metro Mini? Udah gak ada soalnya sekarang. Ada Metro Mini deketin mobilnya papa, ditengking loh sama mama. Dalam nama Yesus. Saya dibesarkan dari keluarga seperti itu. Yang ada apapun tengking pokoknya. Nah, ternyata saya menemukan peperangan rohani itu bukan nengking-nengking setan. Tapi kita taat di dalam kepala kita. Menaklukkan pikiran dunia kepada Kristus. Nanti di rumah baca Kisah Rasul 19. Rasul Paulus masuk di kota yang namanya Efesus. Dan di kota Efesus ada orang kuat namanya Artemis. Ya, Rasul Paulus tidak tengking-tengking. Rasul Paulus bermodalkan taat sama Roh Kudus. Nah, di dalam kota tersebut ada anak-anak imam sekewa. Mereka niatnya baik, pengen bantuin Om Paulus. Ya, dan mereka mulai tengking-tengking alih-alih jampi dari Yahudi. Antek-anteknya Artemis. Dan waktu mereka lagi tengking-tengking, setannya ngomong tiba-tiba. Dan kalimat yang keluar dari mulut setan sampai hari ini jadi terkenal. Setannya ngomong gini, Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, lu siapa? Digituin mas setannya. Saya dari dulu gak ngerti. Sekarang saya mengerti kenapa setan ngomong seperti itu. Setan ngomong seperti itu karena setan merasa dirinya sama yang lagi nengkingin dia. Sesama setan dilarang saling mendahului. Setan ketawa, lihat orang Kristen yang gak taat terus dalam nama Yesus setan ketawa. Allah, lo kalau setan lebih setan dari kita. Lo kalau lagi bohongin suami, kita kagum lihat lo dari neraka. Setan juga bingung lihat kita. Makanya setan ngomong kayak gitu. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu. Lu siapa? Kalau saudara baca sampai akhir. Akhirnya Dewi Artemis dijungkir balikan di kota Efesus. Bukan karena ditengking, tapi karena hadirnya satu orang yang taat. Namanya Rasul Paulus. Oke? So, ini adalah 3 tips. Bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Sekarang, ada satu musuh yang selalu mengganggu mind changing proses ini terjadi. Saudara tahu gak nama musuhnya siapa? Khawatir. Khawatir itu bukan teman baik. Khawatir itu musuh. Iblis kalau datengin saudara dan saya, modelnya kayak setannya Conjuring, kita semua pasti berani. Kita tinggal bilang dalam nama Yesus kamu keluar. Dia pasti takut sama nama Yesus. Dan iblis juga tahu ginian. Makanya dia datengin saudara, dia berubah wujud. Namanya khawatir. Nggak pakai tanduk, nggak pakai taring, nggak pakai buntut. Dia datang ke saudara, dia masuk di otak kanan saudara dengan sebar teror, takut, dan khawatir.
Dan orang Kristen kalau kejebak sama kekhawatiran, biasanya mereka akan bawa diri mereka ke daerah musuh. Bukan iblis yang bawa. Iblis cuma kasih kekhawatiran. Kita yang bawa diri kita ke daerah musuh. Saya kasih contoh. Saya sama istri punya teman baik. Dia khawatir suaminya tuh gak akan pernah berubah. Dia khawatir setiap hari. Suami gue gak akan berubah, suami gue gak akan berubah. Nah satu kali tiba-tiba teman kami ini SMA-nya reuni. Datanglah dia. Di reuni SMA ternyata ada pacar SMA-nya dulu datang. Ternyata cucian lama belum kering. CLBK ternyata. Ya. Nah abis acara reuni, dia bilang sama istri saya, kita janjian ngopi. Istri saya bilang, jangan. Kan ngopinya di mall. Kan banyak saksi, banyak CCTV. Emang mau ngapain di mall? Dia berdalih, dibilang jangan. Tetap dia pergi. Minggu depannya dia janjian lagi ngopi di mall. Minggu depannya lagi janjiannya bukan ngopi, tapi check in. Lihat patternnya, iblis cuman drop khawatir. Kita sendiri yang bawa diri kita ke daerah musuh. Kita sendiri, cuman karena khawatir. Dan saudara mesti tahu, pahlawan-pahlawan iman di Alkitab ternyata sama diganggu sama kekhawatiran. Yuk kita lihat ya beberapa. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara kalau baca ayat ini nada khawatir. Toh Saul akan bunuh saya one day. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Daud karena khawatir dia bawa dirinya ke daerah musuh. Dan sempat beberapa saat dia layani rajanya orang Filistin. Kasusnya Daud masih ada sampai sekarang? Masih ada. Di GB FIFA doang yang gak ada. Katanya kita anak Tuhan Yesus, cuman karena khawatir kita bawa diri kita ke daerah musuh dan yang kita layani raja kerajaan kegelapan. Tanpa kita sadari. Elia, gak usah dibuka ayatnya. Saya yakin banget Elia adalah orang yang lihat dahsyatnya Tuhan. Dia lihat api turun dari langit. Hari ini semua kita lihat api keluarnya di kompor kan? Elia lihat api turun dari langit, bakar ratusan Nabi Baal. Dia lihat dahsyatnya Tuhan. Elia. Dia pulang, tidur di goa. Besoknya dia bangun, dia terima WhatsApp dari Isabel. Pesan singkat. Diancam Elia, kamu akan mati seperti kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Kemarin baru lihat kedahsyatannya Tuhan. Waktu diancam, Elia ketakutan. Dan waktu dia takut dan khawatir, Elia ngomong ini, Tuhan saya mati aja. Pengen bawa dirinya ke kematian yang belum waktunya dan bukan haknya. Dan kasus seperti Elia masih banyak sampai hari ini. Orang karena khawatir dia bilang Tuhan saya mati aja. Orang pengen bunuh diri dan seterusnya cuman karena khawatir. Saya mau tanya sama saudara, siapa lagi yang diserang sama kekhawatiran? Yesus kita pernah. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kalau boleh lalukan cawan ini dari aku. Tapi Yesus berhasil menundukkan kekhawatirannya dengan ketaatan. Tapi bukan rencanaku yang terjadi, rencanamu lah yang terjadi. Saudara, khawatir jangan di-entertain. Iblis lagi sebar teror di mana-mana hari ini. Saya sering kali kalau naik pesawat, orang Kristen suka bikin malu. Apalagi kalau turbulence. Saya pernah berapa minggu lalu, turbulence hebat nih. Depan saya teriak, ya, darah Yesus gitu. Wah, saya langsung lihat nih kalau ada apa-apa, saya mau sel grup sama dia pokoknya. Ya. Sebelah kiri saya, Allahu Akbar gitu. Belakang saya tiba-tiba, setan gitu, setan yang diteriakin ternyata. Dan waktu saya lihat gini, kalung salibnya gede banget. Orang Kristen ternyata.
Orang Kristen tuh suka bikin malu kalau lagi khawatir, kalau lagi takut. Saya mau yakinkan saudara, Yesus sudah berjanji, dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Jangan khawatir. Pak, tapi ini perang Pak, segala macam. Alkitab udah tulis. Ya, boleh kaget, tapi jangan jadi parno. Karena dunia kita akan semakin membaik. Tapi Daniel 11 ayat 32, orang yang mengenal Allah mereka akan semakin kuat dan bertindak. Itu dia pegangan kita. Jangan lagi takut. Takut harus dihadapi. Bahaya yang harus dihindari. Kalau ada bahaya, hindarin. Kalau udah jelas ada ular kobra, jangan dideketin. Kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Ya, itu bahaya soalnya. Ada polar bear gitu, kamu lucu amat, gemoy amat. Itu bahaya polar bear. Ya, WhatsAppan sama mantan, bahaya. Bahaya harus dihindari. Tapi takut dan khawatir harus dihadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya akan tutup dengan sharing buat saudara soal map, peta, denah. Bahasa saya waktu masih sekolah dulu atlas. Masih ingat atlas? Masih ya? Atlas itu dewanya orang Yunani. Yang selalu bawa planet bumi. Jadi atlas itu kalau pegel lehernya dia gini-gini, buminya goyang. Nah itu gempa bumi. Kata kepercayaannya orang Yunani. Oke, atlas. Nah, atlas, peta, denah, Google Maps, Waze, sama semua. Gunanya peta adalah waktu kita lihat, gambar peta tersebut kerekam di kepala kita. Omongan kita jadi sesuai peta atau tidak? Petanya belok kiri, kita akan ngomong belok kiri depan. Jalan kita akan sesuai ngikutin peta tersebut. Dan kita akan tiba di tempat yang sesuai titik. Zaman sekarang istilahnya seperti begitu. Jadi peta itu gunanya seperti itu. Nah, yang kita mesti tahu, di dunia kita, peta ada 3. Yang pertama, kita mulai. Namanya adalah peta politik. Apakah peta politik itu? Peta politik itu begini. Indonesia 30 tahun lalu, berapa provinsi? Coba jawab. 27. Sekarang berapa? Tadi 30 tahun lalu seragam semuanya, 27 gitu. Sekarang ditanya berapa, ada yang 34, ada yang 33, ada yang mukanya, emang berubah. Ada yang mukanya kayak gitu, kelihatan dari sini. Kelihatan. Indonesia hari ini 38 provinsinya. Tahun 2022 Papua Barat baru jadi provinsi. 38. Nah, ini semua terjadi karena peta politik Indonesia berubah. Situasi politik Indonesia berubah. Makanya petanya ikut berubah. Kita harus ikutin. Kalau enggak, kita kan salah kemana-mana. Kita datang di tour and travel. Mbak, pesen tiket 1 domestik kemana? Timur-timur. Salah. Timur-timur bukan domestik lagi. Namanya juga udah berubah, Timur Leste. Dan itu jadi international flight. Bukan domestik lagi. Doa kita bisa salah loh. Tuhan, pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tuhan ketawa, ya ampun Nyong, kamu mainnya kurang jauh. Salah. Gak cuman di Indonesia. Masih ingat ada negara namanya Jerman Barat sama Jerman Timur? Sekarang udah gak ada. Sekarang petanya jadi 1 Jerman saja. Dulu ada negara namanya Uni Soviet. Sekarang udah gak ada. Pecah jadi beberapa negara. Rusia, Kazakhstan, dan seterusnya. Nah, ini semua yang dinamakan dengan peta politik. Oke? Yang kedua namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang, iblis punya kerajaan, pasti ada petanya. Dan dari dulu, orang suka melakukan pemetaan rohani, kalau saudara masih ingat. Makanya tadi kita udah bahas, di kota Efesus ditemukan ada orang kuat, namanya Artemis. Gimana nemuinnya? Hasil pemetaan rohani. Di Indonesia sering kan gini-ginian. Di Jogja katanya ada orang kuat namanya Nyi Roro Kidul. Di Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Orang Jakarta waktu tol Cipularang baru jadi suka diwanti-wanti kita. Kalau nyetir tol Cipularang kilometer 90-100 hati-hati. Ada penunggunya, orang Kristen kepengaruh.
nyetir, lewatin kilometer 90, ngomong darah Yesus bisa 100 kali. Saudara, jangan suka membuat setan dirinya jadi merasa penting. Setuju? Kita bilang dia penunggu di sini, dia orang kuat apalagi. Kita kasih gelar dia orang kuat. Dia jadi merasa dirinya VIP. Jangan suka buat setan merasa dirinya jadi VIP. Hah? Apalagi ada orang Kristen bilang, Pak, rumah saya lantai 2 ada penunggunya, Pak. Enggak. Rumah saudara dan saya, setiap sudut, setiap ruangan, cuman dipenuhi oleh hadirat Tuhan saja. Jadikan Yesus orang kuat kita satu-satunya. Jangan angkat yang lain. Ya. Karena ada yang ketiga yang punya peta. Kerajaan sorga punya peta. Petanya namanya adalah firman Tuhan. Kita lihat peta ini, firman Tuhan, kerekam di kepala. Kepala kita berubah. Dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Omongan kita jadi berubah. Jalan kita jadi berubah. Dan saya percaya kita akan tiba di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Petanya tinggal diganti. Makanya isi kepala kita, ajarin keluarga kita. Ya, salah satu ibadah dalam keluarga kita namanya adalah pertobatan. Bertobat harus setiap hari. Merubah cara kita berpikir. Dari pikiran dunia, jadi pikiran Kristus. Oke? Ini pertanyaan terakhir. Sebelum saudara masuk perjamuan. Ahli mesin tik di zaman Soekarno bisa dipakai nggak di zaman Prabowo? Kalau saya Prabowo, saya akan panggil dia karena jarinya cepat. Tapi kalau ahli ketik ini tidak pernah merubah cara dia berpikir, dari mesin tik manual ke iPad, masalah. Bisa masalah. Karena mesin tik manual, kalau salah, dia tip X. Takutnya dia pegang iPad, iPadnya salah, dia tip X juga nanti sama dia. Bahaya banget. It's all right here. Semua ada di kepala saudara dan saya. Dan selain Yesus ingin menyelamatkan kita semua, agenda surga yang berikutnya adalah pengen lihat ciptaannya bertobat setiap hari. Merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dan ini adalah ibadah yang bahasa aslinya namanya adalah eusebia. Godliness, kita jadi serupa dengan Kristus. Salah satunya dengan melakukan pertobatan setiap hari. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara semua. Baru keluar suaranya, amin. God bless you all. Serahkan kembali kepada worship leader kita. Yang diberkati boleh tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Yes. Dan gak kebetulan kalau Tuhan kirim hambanya. Mari terus doakan hambanya, saudara. Saya percaya itu jadi pagar perlindungan. Bahkan terus berdoa supaya kemanapun hambanya pergi. Saya tahu ada banyak jiwa yang dipulihkan, dibawa kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan sama-sama saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan yang baru. Kita mempersiapkan hidup kita sama-sama saudara untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Thank you Jesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu
kasih Bapa, Engkau telah izinkan kami menerima sebagian kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pastor Jesse. Biar Engkau menyertai, memberkati setiap firman yang disampaikan, tidak berlalu dengan sia-sia. Terus terjemahkan materi ke dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Supaya melalui kehidupan kami Bapa, nama-Mu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan kami percaya pada waktu Tuhan melalui kehidupan setiap kekasih anak Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Kami juga bersyukur dan terima kasih kalau pada kesempatan yang indah ini kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, karya terbesar, anugerah yang terbesar yang dilakukan bagi saudara saya untuk mengampuni setiap kutuk dosa saudara saya. Dan 1 ayat 18 berkata, kita ditebus bukan dengan perak dan emas, tapi melalui darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah. 1 Petrus 19, dan saat ini anak saya juga telah dimateraikan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Jadi hidup siap kekasih Tuhan, berharga, berarti dan mulia di hadapan Bapa di surga. Dia tetap memperhatikan kehidupan saudara dan respon setiap kehidupan anak Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap saat, perkatakan renungkan firman Tuhan. Dan supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang telah tertulis, yang Anda telah baca, Anda renungkan, hayati dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Matius 7 ayat 21c berkata, Anda dan saya, tempat yang Tuhan persiapkan, surga menjadi. Bukan hanya kita berseru Tuhan, Tuhan, yang akan melihat masuk kerajaan surga. Tapi bagi pelaku firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada di tempat ini. Kita bukan hanya mengaminkan di tempat ini. Bukan hanya kita membaca dan mengaminkan. Tapi juga kita merenungkan dan aplikasikan. Firman itulah firman yang hidup. Yang menuntun, memimpin kehidupan kekasih Tuhan. Menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu amat dekat. Dia sedang persiapkan sesuatu yang terbaik. Dia telah berkorban, berikan tubuh dan darah Yesus bagi kita yang percaya. Janji firman Tuhan, ya dan amin. Yohanes 3 ayat 16b, kita tidak akan binasa, tapi kehidupan kekal menjadi bagian kehidupan kekasih Tuhan. Kebinasaan boleh datang, tapi kita tahu goal setiap anak Tuhan, kemana tujuan kita akhir akan ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dan bagi rekan kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang belum dapat perjamuan, boleh angkat tangan. Dan rekan hamba Tuhan akan membantu yang belum terima perjamuan saja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Undang jemaat kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda. Baca, renungkan, hayati dengan baik setiap firman Tuhan yang Anda telah baca. Aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kasih Tuhan. Saat ini saya menerima Pengkhotbah 3 ayat 11a, Alkitab berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Tuhan rencanakan sesuatu yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan terima yang terbaik daripada Dia. Dalam nama Yesus, kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini adalah roti yang tidak beragi, adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, ketakutan, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan yang membuahkan dosa dalam kehidupan kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, bahkan segala sesuatu yang indah yang datang daripada-Mu. Kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, lidah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja.
firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman percaya, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan iman percaya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Bapa di surga. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi kita yang percaya, Markus 9:23b, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Dan kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kalau Anda imani percaya, terjadi sesuai imanmu. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda ketahui, lebih dari setempat letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin Anda sedang berdoa bukan untuk sakit penyakitmu, tapi untuk sanak pemilik keluarga yang Anda kasih, yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun kekasih Tuhan berada. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat dimanapun Anda bergumul dan berdoa bagi mereka. Dan waktu Anda meletakkan tanganmu, yakini, imani, percaya. Itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berlawan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi, anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, keuangan, pergumulan apapun yang Anda gumuli saat ini, Tuhan dengan tangan terbuka berkata, mari semua yang letih, lesu dan berat datang padaku, kami datang padamu, karena kami tahu Tuhan bagimu tidak ada perkara mustahil. Engkau selalu rindu memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik bagi anak-anak kasih Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam pergumulan mereka selalu ada jalan keluar. Engkau berikan yang terbaik bagi kami yang mengasihi dan cintai Engkau, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kekasih yang diberkati Tuhan, di tangan kita masing-masing ada cawan. Kita tahu inilah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau datang tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, tapi engkau rela mati untuk kutuk dosa kami. Dan engkau telah genapkan melalui karya salib Kristus. Engkau tersalib untuk kutuk dosa kami, sehingga digenapkan Galatia 3 ayat 13. Engkau menebus kami dari kutuk hukum Taurat dengan cara engkau tersalib mati untuk kutuk dosa seorang saya. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman, kita juga dengan iman mati bersama Kristus untuk dosa kutuk seorang saya melalui karya salib, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, perilaku. Ia akan membuka dosa dalam perbuatan perilaku seorang saya. Tapi kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya, dan dia bangkit pada minggu pagi. Anak saya menerima kuasa kebangkitan bersama Kristus. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Roma 8 ayat 34, menjadi pembela seorang saya di hadapan Bapa di surga. Dia menjadi perantara seorang saya di hadapan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat seorang saya di hadapan Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan dia sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya. Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang. Dia datang bisa melalui malapetaka, dia datang melalui sakit penyakit, dia datang melalui kebinasaan, dia datang melalui bencana alam, dia datang melalui peperangan, apapun juga. Tapi kematian anak-anak Tuhan, kita tahu tujuan kita. Paulus katakan Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab kita tahu tujuan akhir seorang saya akan ada bersama dengan dia. Sehingga Yohanes 14 ayat 3, di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukan kacauan darah Yesus. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Kita bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni.
dan diberkati dengan luar biasa ya. Terima kasih Bapak untuk karya pengorbananmu, untuk pemberianmu yang terbesar. Biarlah terus menyertai setiap kehidupan anak Tuhan, sehingga kami akan berbalik dari kejahatan, dari dosa, dan kami kembali menjadi saksi Kristus yang luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nama Tuhan, terima kasih hamba-hamba Tuhan yang juga sudah melayani kita bersama di dalam perjamuan kudus di kesempatan hari ini. Dan saudara, di minggu pertama hari ini kita bersama-sama juga akan membawa persembahan syukur, mempersiapkan persembahan persepuluhan kita. Dan untuk semua yang akan kita berikan, kita support bersama-sama pelayanan di tempat ini. Kita juga akan berdoa bersama-sama untuk persembahan yang akan kita bawa ke rumah Tuhan, saudara. Shalom, Happy Sunday Victorious Family. Puji Tuhan untuk ibadah pada minggu hari ini dengan firman yang dibawakan oleh Pastor Jesse Lantang begitu memberkati kita semua, puji Tuhan. Dan saatnya kita akan membawa persembahan seperti biasa. Di minggu pertama setiap bulannya kita akan membawa persembahan kasih dan persembahan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih atas urapan-Mu Bapa, atas lawatan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Bapa, ibadah kami hari ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin membawa persembahan kami dengan penuh rasa syukur, karena kami begitu mengasihi Engkau. Seperti firman-Mu Tuhan yang tertulis di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Bapa, inilah persembahan kami Bapa, biarlah bisa menjadi berkat bagi yang membutuhkan dan dapat dipakai sebenar-benarnya oleh GBI Viva Bapa. Dan tak lupa Bapa, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Bapa. Semua yang kami kerjakan Kau buat berhasil Bapa. Kami tidak pernah kekurangan dan Kau taruh damai sejahtera selalu di hati kami semua. Inilah persembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. You love us way too much to give us lesser things. So what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home.
the storm, the darkest nights, are your mercies in disguise. Thank you, Jason. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saudara, beberapa pembicara juga akan hadir di minggu kita yang akan datang 8 Maret. Ada Pastor Virgi Hurtahuruk, Pastor Rubin Adi, Pastor Jesse Lantang, kemudian Pastor Levi Supit di ibadah yang terakhir. Adakah saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama hari ini, bergabung di Victorious Family? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi supaya kami bisa mengenal dan menyambut saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kelihatannya jemaat Tuhan yang tetap setia bersekutu beribadah bersama kami. Jangan lupa tetap ada dalam satu persekutuan yang indah melalui gereja lokal GB Victorious Family Ministry di Plaza Indonesia. Setiap hari Minggu jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Dan biarlah iman kita bertumbuh, Roma 10 ayat 17. Atas setiap dengaran firman yang Anda renungkan, hayati dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan berkati keadaan kekasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati. Setia. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, say. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. One more time. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Thank you, Jesus. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, pada minggu depan jam 1 siang Pastor Ruben Adi yang melayani tempat ini. Inilah kesempatan kembali melalui gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry dari Plaza Indonesia. Kita kembali sesuai komitmen kita menjadi berkat. Dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rote untuk membangun gereja. Kami telah mengambil komitmen 20 gereja untuk kita bangun. Dan pada minggu depan nanti yaitu gereja yang keempat. Setiap Pak Ruben Adi melayani tempat ini, setiap dia melayani kami memberikan satu gereja yang dibangun oleh BPP. Gereja yang sangat membutuhkan di daerah-daerah. Ya, nilainya tidak seberapa, tapi bagi mereka sangat berarti, yaitu setiap gereja dibangun dengan nilai 150 juta. Dan oleh kemenangan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, melalui setiap persembahan kekasih Tuhan, kami optimalkan, kami berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tepat pada waktunya, setiap persembahan, kerinduan, dambaan Anda dan saya berdoa, kita menjadi bendahara-bendahara Allah. Tuhan akan pakai setiap anak Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun, terutama dan paling utama dalam keluarga besar kita, usaha, bisnis kita, pekerjaan kita, hari depan anak cucu kita, kesehatan kita, Tuhan pelihara jaga, dan Tuhan bertanggung jawab untuk apapun boleh terjadi. Kolong langit ini bisa digoncangkan, tapi setiap anak Tuhan, janji firman Tuhan, jangan kamu takut sebab Dia menyertai engkau, sebab Dia Allahmu yang meneguhkan, memegang hidup Anda dan saya dengan tangan kanannya yang gagah perkasa, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, dan pertolongan Tuhan sedengan api kemuliaan Allah Bapa di surga, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, sehingga tidak ada intervensi dari kuasa kegelapan, hidup, kesehatan, rumah tangga, usaha, bisnis, dan hari depan Anda ada perlindungan dari Tuhan. Dan kita pada akhirnya keluar sebagai umat pemenang. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak, gerejamu di tempat ini. Engkaulah sebagai kepala gereja kami, Engkaulah sebagai gembala agung kami. Kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan. Tuhan nyatipkan untuk mengembalakan jemaat-Mu, untuk kita bertumbuh bersama. Dan inilah anak-anak kasih Tuhan, menjelang waktu Tuhan yang sudah dekat Tuhan. Pakai kami dengan heran luar biasanya. Kami menjadi berkat, terutama dan utama dalam keluarga besar kami. Kami memateraikan Kisah 16 ayat 31. Anda dan saya satu jiwa menerima Yesus. Maka aku dan seisi rumah tangga yakini, imani, percaya, menjadikan Yesus Kristus
Tuhan yang Juru Selamat. Sehingga Anda membawa keselamatan bagi suamimu, istrimu, anak-anakmu, mantumu, besanmu, mertua, bahkan siapapun yang Anda rindukan, dambakan. Tuhan saat ini sedang beracara dengan luar biasa saja untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan kerajaan surga melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Pada akhirnya Bapa, bukakan pintu tingkap-tingkap surga, curahkan, limpahkan tambah-tambahan berkat rohani, jasmani, materi digenapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari pagi siang hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua pelayanannya. Waktu bersatu sebentar, saudara, dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom, happy Sunday.